selamat siang. Kali ini saya akan membawa materi perihal keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Kenapa ini dikatakan perekonomian dua sektor? Karena dalam perekonomian dua sektor ini hanya melibatkan dua sektor saja. Apa itu? Yang pertama adalah rumah tangga atau dari sisi konsumen atau konsumen. Lalu yang kedua adalah perusahaan atau dari sisi atau produsen. Nah, dalam perekonomian dua sektor ini juga dikenal dengan istilah perekonomian tertutup. Kenapa dia disebut perekonomian tertutup? Karena dalam perekonomian dua sektor ini belum ada dimasuki oleh sektor yang lain. Apa itu? Dia adalah sektor dari pemerintah. Belum ada campur tangan pemerintah. Selain itu, di perekonomian dua sektor juga di sini adalah pendapatan nasionalnya itu sama dengan pendapatan disposable atau Y sama dengan YD. Oke, nah sekarang mari kita lihat nih bagaimana sih alur atau aliran dari perekonomian dua sektor. Yuk kita lihat. Nah, perekonomian dua sektor itu tadi sudah saya katakan bahwa ada sektor perusahaan dan ada sektor rumah tangga. Nah, di sini terlihat bahwa sektor perusahaan itu adalah perusahaan atau produsen. Sedangkan sektor rumah tangga itu adalah konsumen. Sektor rumah tangga itu memberikan faktor-faktor produksi, misalnya tanah, lalu tenaga kerja, lalu skill, atau misalnya bangunan untuk disewakan. Nah, jadi faktor-faktor produksi yang ditawarkan oleh sektor rumah tangga itu ditawarkan kepada perusahaan, sehingga perusahaan itu memberikan balas jasa, misalnya nih sektor perusahaan memakai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja lalu diberikan apa? Diberi upah, diberi kompensasi. Nah, sektor perusahaan menggunakan tanah. Lalu berarti sektor perusahaan memberikan apa? Memberikan balas jasa berupa misalnya rent. Nah, lalu misalnya sektor rumah tangga memberikan bangunan. Nah, lalu perusahaan misalnya memakai bangunan tersebut lalu memberikan balas jasanya berupa rent atau sewa. Nah, setelah itu setelah sektor rumah tangga memberikan faktor-faktor produksi dan perusahaan memberikan balas jasa tadi berupa rent, kompensasi dan upah tersebut dan lain-lain. Nah, lalu sektor perusahaan menjual barang dan jasa. Ya kan, menjual barang dan jasa artinya apa? Perusahaan tadi kan melakukan produksi karena perusahaan merupakan produsen. Hasil produksinya kan disebut produk. Produk itu bisa berupa barang dan jasa. Nah, produk tersebut dipakai nih oleh rumah tangga. Misalnya nih dipakai misalnya pakaian, baju, celana dan sebagainya, atau apapun itu yang berbentuk barang dan jasa. Nah, dari manakah itu? Lalu sektor konsumsi dari manakah itu? Itulah dari proses faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, barang yang kita gunakan, jasa yang kita gunakan, itulah yang disebut konsumsi. Nah, itu terlihat pada alur yang ketiga, bahwa rumah tangga memberikan atau melakukan konsumsi, itu merupakan pengeluaran. Konsumsi dalam perekonomian dua sektor itu disingkat atau diberikan variabelnya C atau konsumsi. Nah, selanjutnya aliran apa lagi yang terjadi di perekonomian dua sektor ini? Setelah konsumsi tadi, maka sebagian nih dari balas jasa yang diberikan perusahaan itu bisa menjadi saving atau tabungan. Ini terlihat dari aliran yang kelima, ada tabungan atau saving. Nah, tabungan itu kita nabung di mana nih? Nah, kalau yang zaman sekarang kan nabungnya itu di lembaga keuangan, misalnya perbankan. Nah, kita saving nih uang kita nih di perbankan. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Gak mungkin dong perbankan hanya nyimpan doang. Nah,
Lalu selanjutnya lembaga keuangan tersebut memberikan nih, kita lihat aliran yang keenam, memberikan pinjaman nih, ya, memberikan pinjaman kepada pengusaha. Lalu pengusaha itu melakukan atau membuat atau meminjam uang tersebut digunakan untuk apa nih? Pinjaman tersebut digunakan untuk melakukan investasi lagi. Nah, itulah misalnya investasi di suatu perusahaan atau dia membangun perusahaan tadi. Nah, begitulah seterusnya siklusnya. Jadi, lebih kurang di perekonomian dua sektor ini terjadi 6A 7 aliran. Makanya di perekonomian dua sektor ini yang pertama adalah ada konsumsi atau C. Lalu yang kedua dia ada tabungan atau saving, dan terakhir dia ada yang namanya investasi atau I. Nah, terlihat di sini ketika aliran 5 itu adalah saving dan aliran 7 itu adalah investasi, maka supaya diingat di perekonomian dua sektor itu keseimbangannya terjadi pada saat S sama dengan I. Nah, selanjutnya setelah kita lihat alirannya tadi, sekarang nih kita bahas tentang apa itu fungsi konsumsi dan apa itu fungsi tabungan. Fungsi konsumsi itu adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi atau si C dalam perekonomian pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Dengan kata lain apa? Fungsi C itu adalah C0, atau ada buku yang mengatakan A plus B disposable Y gitu kan, B disposable Y. Nah, artinya apa? Si C atau si A itu adalah konsumsi awal. Nah, si B dalam fungsi konsumsi itu adalah marginal propensity to consume. Dan YD itu tadi sudah saya katakan di awal bahwa Y di sini sama dengan YD, pendapatan disposable. Nah, selanjutnya kita lihat nih konsumsi. Di konsumsi perlu saya tekankan bahwa tidak pernah namanya konsumsi itu sama dengan 0. Karena apapun itu, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan konsumsi. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak makan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan konsumsi, walaupun dia savingnya 0 ataupun investasinya 0. Tapi konsumsi itu harus tetap berjalan. Jadi jangankan minus, untuk 0 saja C itu tidak pernah sama dengan 0. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas setelah fungsi konsumsi, kita akan bahas nih fungsi saving. Karena fungsi tabungan, karena si saving itu ada dalam perekonomian dua sektor. Saving atau tabungan apa itu? Saving atau tabungan adalah fungsinya adalah menggambarkan hubungan antara tabungan rumah tangga atau saving CS dengan pendapatan nasional, dalam hal ini adalah pendapatan disposable atau CAD. Sehingga fungsi saving adalah min S0 plus 1 dikurangi BYD. Saya ulangi sekali lagi, fungsi saving adalah S sama dengan min S0 plus 1 dikurangi B YD. Nah, apa itu min S0? Itu adalah saving awal. Kenapa saving bisa 0? Ya, bisa saving 0 bisa. Artinya min S0 itu bisa jadi adanya pinjaman. Pinjaman bisa menjadi saving? Bisa. Nah, lalu plus 1 dikurangi B YD. 1 dikurangi B itu apa maksudnya? 1 dikurangi B itu adalah MPS, marginal propensity to saving. Sekali lagi saya ingatkan bahwa 1 dikurangi B adalah MPS, marginal propensity to saving. Supaya Anda ingat, tadi sudah saya katakan, untuk si untuk konsumsi itu ada MPC, marginal propensity to consume. Sedangkan untuk MPS itu, untuk saving itu ada MPS, marginal propensity to saving. Selanjutnya kita akan lihat apa sih sebenarnya MPC. Tadi saya sudah ingatkan.
saya sudah katakan. Apa sih sebenarnya MPC? Apa sih sebenarnya MPS? Nah, MPC itu tadi sudah saya katakan bahwa marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Apa rumusnya? MPC adalah MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Delta C ini apa? Selisih atau sering C2 misalnya. C2 dikurangi C1 dibagi delta YD2 dikurangi YD1. Itulah MPC. Nah, MPC sudah saya katakan kecondongan mengkonsumsi ya. Kecondongan mengkonsumsi. Nah, lalu kalau MPS apa? Kecondongan menabung. MPS adalah atau MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Nah, di perekonomian dua sektor ini juga ada yang namanya APC, average propensity to consume. Ya, average berarti rata-rata. Apakah itu rumus atau fungsi dari APC? APC adalah atau sama dengan C dibagi YD atau C per YD. Sedangkan APS, average propensity to saving, APS sama dengan S per YD. Saya ulangi sekali lagi, S per YD. Sehingga dari sini terlihat bahwa MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. APC ditambah APS itu sama dengan 1. Perlu diingat bahwa MPC tidak pernah lebih kecil daripada MPS. Kenapa? Karena tidak pernah orang mendahulukan saving daripada konsumsi. Pasti mendahulukan konsumsi dulu nih baru pada saving. Pasti mendahulukan makan dulu nih baru pada menabung. Yaitu perlu diingat bahwa MPC itu lebih besar daripada MPS. Sehingga jika dijumlahkan MPC plus MPS itu sama dengan 1. APC plus APS itu sama dengan 1. Nah, sekarang saya akan memberikan nih contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini adalah daftar konsumsi dan tabungan rumah tangga. Ya, daftar konsumsi dan tabungan rumah tangga. Di sini terlihat bahwa ada tabel yang mengatakan bahwa pendapatan disposable YD. Ya, pendapatan disposable YD. Nah, lalu ada pengeluaran konsumsi C. Lalu ada tabungan saving. Kita lihat di sini di data bahwa pendapatan disposable atau YD di sini saya mulai dari 0. Saya sudah katakan pendapatan bisa 0, but pengeluaran tidak bisa, but konsumsi tidak bisa 0. Terlihat bahwa pertama nih ketika pendapatan disposable saja 0 itu tetap melakukan konsumsi. Misalnya 125. Nah, lalu pendapatan disposable selanjutnya 200, 400, 500, 800, 900 dan 1000. Kita lihat konsumsinya bahwa ketika 0 125, 200 itu 275, ini hanya contoh. 400 adalah 425, 500 ternyata konsumsinya 500. Ketika pendapatan disposable-nya 800 itu 725. Ketika pendapatan disposable 900, maka menjadi konsumsinya menjadi 800. Ketika 1000, konsumsinya menjadi 875. Nah, kita lihat nih saving. Ketika pendapatan disposable 0, maka pengeluaran atau konsumsi adalah 125. Dan tabungan itu adalah min 125. Kita tahu bahwa pada perekonomian dua sektor, Y itu sama dengan C plus S ya. Y itu sama dengan atau YD, Y sama dengan YD sama dengan C plus S. Kita lihat di sini, kita coba ketika YD itu 0, maka konsumsinya 125. Lalu berapakah si S? Maka YD C plus S. S sama dengan YD dikurangi C. Ya, YD dikurangi C. Nah, ketika YD dikurangi C berarti 0 dikurangi 125 menjadi min 125. Begitulah seterusnya. Kita lihat yang kedua.
Kita lihat yang kedua, saya contohkan satu lagi yang kedua. Ketika pendapatan disposable-nya 200, konsumsinya 275. Lalu bagaimana ini? Kenapa bisa dapat si S min 75? Sama caranya, YD sama dengan C plus S. Maka S sama dengan YD dikurangi C. Makanya YD 200 dikurangi 275, maka hasilnya adalah min 75. Nah, kita contohkan ini. Oh, ternyata di sini apa temuan kita? Nih, setelah saya isi semua, ternyata temuannya adalah YD sama dengan C. YD sama dengan C itu terjadi ketika si saving sama dengan 0. Saya ulangi sekali lagi, YD sama dengan C untuk perekonomian dua sektor itu terjadi ketika saving sama dengan 0. Terbuktikah? Ya, yuk kita lihat. YD C plus S. YD-nya 500, C-nya 500. Berapakah nilai S? Maka S sama dengan YD dikurangi C atau konsumsi. 500 dikurangi 500 dapatnya adalah 0. Terlihat bahwa artinya apa? Semua pendapatan yang diterima itu dikeluarkan untuk konsumsi, artinya saving tidak ada atau 0. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun pendapatan disposable 0, pengeluaran konsumsi harus tetap berjalan. Iya, terlihat bahwa di sini ketika 0, pengeluaran konsumsi pun tetap berjalan sebesar 125. Ya, yuk. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama melihat hubungan konsumsi dan tabungan. Lalu yang kedua nih, kita akan lihat nih bagaimana nih menghitung MPC, marginal propensity to consume, dan average propensity to consume. Contoh yang sama tadi, bahwa pendapatan disposable-nya 0, tetap data yang sama, tapi saving ditiadakan. Saya hapus di sini, saya buat saja MPC lalu APC supaya Anda mengerti bagaimana menghitungnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan cara menghitung si saving. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung MPC dan APC. Langsung saja, dari pendapatan disposable tadi, MPC sudah saya jelaskan di awal bahwa rumusnya adalah delta C dibagi delta YD. Nah, di sini delta C dia adalah 275 dikurang 125 ya, lalu dibagi 200 dikurangi 0, artinya berapa jatuhnya? 0,75 ya, 0,75. Kita lihat selanjutnya bagaimana lagi. Sama 425 dikurangi 275 ya, lalu 400 dikurangi 200 berapa? Sama, hasilnya 0,75. Apakah MPC bisa tetap? Ya, bisa tetap. Tapi MPC bisakah berubah? Bisa juga berubah. Di sini kebetulan MPC-nya itu berubah ya, angkanya berbeda-beda. Lalu bagaimana tentang APC? APC sama 125 dibagi 0, itu kan nggak terhingga ya. Lalu 275 dibagi 200 sama dengan 1,38. Itulah APC, karena tadi rumusnya adalah C dibagi disposable income atau income disposable ya, pendapatan disposable tadi. Nah, di sini apa yang menjadi temuan atau yang perlu Anda ingat adalah bahwa ketika pendapatan nasional itu misalnya berjumlahnya genap ya, genap, misalnya ada data pendapatan disposable-nya ada seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data, 7 pendapatan disposable, maka MPC-nya akan menjadi genap ya. Jangan pernah mengerjakan soal ketika pendapatan disposable dan konsumsinya misalnya totalnya itu 7 data gitu ya. 7 data.
Tapi Anda menjawab MPC-nya juga 7 tidak. Jadi rumus MPC itu sebenarnya N dikurangi 1. N itu apa? Pendapatan disposable. Misalnya pendapatan disposable-nya ada 7, maka MPC-nya sudah pasti akan 6 dia. Datanya akan 6 nih yang keluar nih. Ya, dengan rumus tadi sama delta C dibagi delta YD, karena dia bicara delta. Tapi kalau untuk APC sama. Saya ulangi, untuk APC sama. Misalnya pendapatan disposable-nya ada 7, maka APC-nya juga akan 7 data dia misalnya. Ya, tapi kalau MPC tidak. Ketika pendapatan disposable-nya ada 7 barisnya, 7 datanya gitu ya, maka dia akan 6. Jadi jangan salah. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan MPS dan APS? Nah, di sini saya akan memberikan tugas ya, atau memberikan latihan nih kepada Anda semua. Misalnya memberikan latihan, latihannya apa? Mencoba mengisi tabel MPS dan APS. Sama kah caranya? Sama. APS itu S per delta Y. Sedangkan MPS itu adalah delta S dibagi delta Y. Nah, jadi silahkan Anda kerjakan untuk tugas yang pertama, mengisi tabel MPS dan APS sebagai latihan Anda di rumah. Nah, saya akan mencoba nih memberikan contoh yang kedua. Ini contohnya sudah menyangkut perihal keseimbangan perekonomian dua sektor. Saya ulangi, perihal keseimbangan perekonomian dua sektor. Tadi contoh yang pertama itu saya memberikan contoh hubungan, bagaimana sih hubungan si konsumsi, bagaimana sih hubungan si saving, dan bagaimana hubungannya dengan MPC, bagaimana hubungannya dengan APC, bagaimana hubungannya dengan MPS, bagaimana hubungannya dengan APS. Nah, sekarang saya memberikan contoh bagaimana nih penghitungan si pendapatan nasional dua sektor. Ya, ini kita lihat nih. Di sini ada contohnya berupa tabel. Pendapatan negara itu dimulai dari 0 sampai 1.200. Sedangkan konsumsi agregat itu ada 90 sampai 990. Ya. Jadi saya asumsikan, saya buat saja MPC-nya konstan di sini. MPC-nya konstan sebesar 0,75. Maka pasti MPS-nya adalah 0,25. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan MPS atau MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Ketika MPC 0,75 berarti 0,75 ditambah MPS sama dengan 1, berarti MPS sama dengan 1 dikurangi MPC. Maka 1 dikurangi 0,75 itu sama dengan 0,25. Yuk kita lihat bagaimana nih menghitung si saving. Di tabel ini sudah saya kosongkan untuk Anda isi saving, investasi, pengeluaran agregat atau agregat expenditure, lalu bagaimana nih keadaan perekonomiannya. Yuk kita lihat. Nah, untuk menghitung tabungan agregat saving yang pertama, tadi saya sudah katakan bahwa Y itu adalah C plus S. Y adalah C plus S. Maka si Y sama dengan 0, C-nya 90, lalu ditambah S, maka si S adalah min 90. Sedangkan ketika si Y-nya 120, si C-nya 180, berapa nih si saving? Maka Y sama dengan C plus S, maka S sama dengan Y dikurangi C. Y dikurangi C, 120 dikurang 180 sama dengan minus 60. Ya, itu untuk saving. Dan seterusnya sampai hasilnya nanti terakhir adalah 210. Ya. Nah, lalu kita akan lihat nih bagaimana nih si investasi. Bagaimana cara menghitung investasi? Y sama dengan C plus I, ya.
C plus I. Di sini sudah saya keluarkan saja bahwa investasi kita asumsikan 120 dan diasumsikan di sini investasinya flat. Artinya apa? Ketika pendapatan negara 0, investasi harus dilakukan sebesar 120. Ya, 120. Bahkan sampai pendapatan negara juga 1.200, maka investasi pun 120. Itu ya. Lalu bagaimana nih pengeluaran agregat atau agregat expenditure? Agregat expenditure atau pengeluarannya itu rumusnya apa? Y sama dengan C plus I, ya. Y sama dengan C plus I. Y sama dengan C plus I. Di sini terlihat bahwa si Y-nya 0, ya. Si C-nya 90, si I-nya 120. Maka si Y pengeluaran agregat itu si Y AE-nya, agregat expenditure-nya menjadi 210. Begitu selanjutnya kita lihat yang kedua, si Y C plus I. C plus I. C 180, I 120, maka pengeluaran agregatnya itu adalah 300. Nah, setelah saya isi semua, terlihat bahwa keadaan perekonomiannya apa yang terjadi? Keadaan perekonomian yang terjadi adalah ketika pendapatan negara 0 sampai 720, itu keadaan perekonomian akan terjadi ekspansi. Artinya apa? Karena investasinya tetap ya 120 dan pengeluaran agregatnya semakin besar. Lalu di manakah keadaan perekonomiannya menjadi seimbang? Menjadi seimbang itu ketika pendapatan negaranya 840, terlihat bahwa pengeluaran agregat atau agregat expenditure-nya adalah 840. Disinilah keadaan perekonomian menjadi seimbang. Makanya di sini juga terlihat bahwa S-nya sama dengan I. S sama dengan I berarti dia sama-sama 120. S sama dengan I 120. Dia dalam posisi seimbang. Nah, ketika pendapatan negara 960, maka pengeluaran expenditure-nya atau pengeluaran agregatnya menjadi 930. Maka keadaan perekonomian di sini harus terjadi kontraksi dia. Kenapa? Karena pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran. Nah, lalu ketika pendapatan negara 1080, pengeluaran agregat 1020 juga harus keadaan perekonomian menjadi kontraksi. Begitu juga 1200, pengeluaran agregatnya 1110, sehingga keadaan perekonomian juga menjadi kontraksi. Selanjutnya, kita akan melihat contoh yang ketiga. Nah, di sini contoh yang ketiga saya akan membahas perihal keseimbangan dua sektor. Yuk kita lihat contohnya. Contohnya di sini saya buat, pada suatu perekonomian negara Z diketahui fungsi konsumsi C 200 miliar plus 0,75 Y. Sedangkan besarnya pengeluaran investasi perusahaan I sebesar 300 miliar. Tentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan atau Y, besarnya konsumsi keseimbangan atau C, lalu besarnya tabungan keseimbangan atau S. Nah, penyelesaiannya adalah besarnya, kita mulai dari yang pertama adalah berapa sih besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Besarnya pendapatan nasional keseimbangan Y sama dengan C plus I, di mana Y 200 miliar plus 0,75 Y ditambah 300 miliar. Saya ulangi sekali lagi, investasinya itu adalah 300, konsumsinya adalah berupa fungsi 200 miliar plus 0,75 Y. Sehingga Y sama dengan 200 miliar. Atau dengan rumus, benarkah dia seimbang? Kita buktikan dengan S sama dengan I. Bagaimana S sama dengan I? Maka S, fungsi si S tadi sudah saya katakan min S0. Min S0 berarti dia min 200.
ya. Min 200 plus MPC tadi sudah diketahui bahwa 0,75Y. Lalu si S-nya berarti MPS-nya berarti 0,25Y. Berarti dengan kata lain, min 200 miliar plus 0,25Y sama dengan 300 miliar. Maka hasilnya si Y atau pendapatan nasional keseimbangan itu adalah 200 miliar. Ya, lalu bagaimana penyelesaian konsumsi? Berapakah besar konsumsi? Yuk kita lihat. Besarnya konsumsi keseimbangan C 200 miliar plus 0,75Y. Ya, tadi sudah kita dapat bahwa pendapatan nasional keseimbangan adalah 200 miliar. Maka Anda tinggal masukin saja nih ke fungsi C. Maka 200 miliar plus 0,75 dikali 2000 miliar. Hasilnya berapa? Maka si C adalah 1700 miliar. Sehingga terlihat bahwa konsumsi keseimbangan sebesar 1700 miliar. Nah, lalu bagaimana nih? Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Bagaimana penyelesaian mencari tabungan keseimbangan? Tadi sudah diketahui bahwa fungsi C 200 miliar plus 0,75Y. Lalu berapa fungsi S? Ya, bagaimana fungsi S? Maka S sama dengan min S0 plus MPSY D atau Y. Maka ketika diketahui fungsi C-nya itu tadi sudah ada 200 miliar, maka si S sama dengan min 200M plus 0,25Y. Jika Y-nya tadi sudah diketahui 2000 miliar, maka si S kita masukin ke fungsinya S min 200M plus 0,25 dikali 2000 miliar, maka S adalah 300 miliar. Nah, itu ya cara mencari si S dengan cara yang pertama. Lalu bagaimana dengan cara yang lain? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa si Y C plus S. Ya, C plus S. Maka S Y dikurangi C. Si Y 2000 dikurangi 1700 miliar, maka hasilnya menjadi 300 miliar. Nah, tapi harus Anda ingat bahwa Y sama dengan C plus S ini hanya berlaku di perekonomian 2 sektor. Ini tidak berlaku di perekonomian 3 sektor, bahkan di perekonomian 4 sektor. Nah, itu ya, sudah ketemu, sudah dapat cara mencari si perekonomian seimbang, Y keseimbangan, C keseimbangan, dan S keseimbangan. Nah, selanjutnya terakhir nih, saya memberikan latihan nih kepada Anda untuk Anda kerjakan di rumah. Ya, semoga latihan yang saya berikan menjadi menambah wawasan Anda. Yuk kita lihat. Tugasnya atau latihannya adalah, boleh dicatat. Diketahui fungsi C 600 miliar plus 0,7Y atau 60 miliar plus 0,7Y juga boleh. Jika pendapatan nasionalnya atau Y-nya 300 miliar, maka besar tabungan masyarakat adalah. Lalu yang kedua, diketahui fungsi C 200.000 plus 0,7Y. Lalu jika besar tabungan atau si saving itu adalah 100.000, maka besar konsumsi berapa? Nah, itu ya. Jadi itu menjadi latihan Anda di rumah. Semoga latihan yang saya berikan menambah wawasan untuk Anda. Sedikit review dari materi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, bahwa untuk Anda ingat, yang pertama adalah pendapatan nasional perekonomian 2 sektor itu Y sama dengan YD atau Y sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan keseimbangan Y equilibrium, ada buku yang mengatakan gitu, bahwa Y sama dengan YD.
Ya, lalu yang kedua apa? Y itu konsumsi ditambah saving. Syarat keseimbangan si Y harus sama dengan agregat expenditure. Si Y di sini adalah konsumsi ditambah saving. Agregat expenditure di sini adalah konsumsi ditambah investasi. Sehingga syarat keseimbangan di perekonomian dua sektor harus S sama dengan investasi. Saya ulangi, syarat keseimbangan di perekonomian dua sektor adalah S harus sama dengan I. Ya, demikianlah paparan saya, demikianlah penjelasan saya mengenai materi perekonomian dua sektor. Untuk latihan dan tugasnya silahkan Anda kerjakan di rumah. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kita ketemu lagi dengan materi-materi berikutnya yang lebih menarik dan lebih menantang untuk menambah wawasan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.